Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Aku harap selalu sehat ya, bahagia dan dimudahkan semua urusannya, amin. Nah, kita reading lagi. Tema kita kali ini tentang dia ya, tentang dia seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Apakah itu masih terhubung ataupun tidak ya, kita akan lihat. Tergantung siapa yang kamu fokuskan. Nah, kartu apa nanti yang akan keluar? Kita coba buka ya satu persatu nantinya. Tapi ingat juga buat teman-temanku semua, bahwasanya ini adalah energi yang bersifat prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, buat teman-temanku semua yang terkoneksi dengan readingan ini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, kita akan shuffle kartunya buat teman-temanku. Energi apakah yang terbaca di sini? Kita tidak ambil kartu terbang ya. Ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, baik, kita akan coba lihat apakah yang terbaca tentang dia. Wow, ada curse ya. Sepertinya dia mendapatkan musibah ya, atau dia ini hancur, hidupnya hancur tanpa kamu. Jadi kalau aku lihat di sini, ada hubungan antara kamu dengan dia itu memang sudah berakhir. Ada hubungan antara kamu dengan dia itu mungkin lagi berantakan saat ini. Saat dia jauh dari kamu, saat dia tidak bersama dengan kamu ya, di sini dia merasa hancur, hidupnya hancur. Dia selalu mendapatkan musibah ya, dia selalu mendapatkan hal-hal buruk dalam dirinya dia gitu ya. Seolah-olah ini gambaran dia ya, kalau kayak ini guna-guna ya, ini udah hancur ya. Jadi ini dia merasa hidupnya hancur tanpa kamu ya, begitu. Nah, di sini memang terlihat ya, kenapa hancur? Mungkin saat dia meninggalkan kamu itu karena orang ketiga. Ternyata dia juga dikhianati. Wow, luar biasa ya. Jadi inilah karma dia ataupun yang dirasakan. Sama halnya seperti kamu ya, yang dirasakan dia itu sama seperti apa yang kamu rasakan. Saat mungkin dia mengkhianati kamu, saat mungkin dia sudah menyakiti kamu atau mengecewakan kamu ya, ternyata itu dia rasakan saat ini. Dia juga seperti itu, dia dikecewakan, dia disakiti. Wah, itu ya, makanya kalau kita punya pasangan ya udahlah, jangan nyakitin. Kalau memang nggak suka, kalau memang udah bosan ya, kamu terus terang katakan. Dan mungkin mana tahu nantinya kita punya solusi gitu loh, punya solusi untuk membangun hubungan itu kembali, seperti itu ya. Bicara dari hati ke hati, nah itu bisa diselesaikan. Tapi kalau komunikasinya kurang, nah itu yang menjadikan kehancuran dalam hubungan. Nah, ini terlihat juga mungkin kenapa ya dia kok bisa seperti itu ya, itu bagi karmanya dia ya, seperti itu. Oke. Nah, dia berada dalam keadaan sakit, illness ya. Dia sakit, dia mencoba untuk sembuh, dia mencoba untuk bangkit ya. Mungkin di sini dia suka bersin-bersin juga ya. Ya, ini karena banyak pikiran. Mungkin bisa saja saat dia sakit inilah dia baru nyadar, apa ya kok yang aku rasakan ini, kok hidup aku itu begitu hancur ya tanpa kamu gitu ya. Kok hidup aku itu nggak pernah beruntung begitu. Kenapa aku kok setelah pisah dari kamu ataupun meninggalkan kamu, hidup aku jadi hancur begini. Nah, ini tidak seperti apa yang dibayangkan dia. Awalnya sih dia membayangkan kalau dia bisa bahagia dengan orang ini. Dia mungkin membayangkan kalau dia bisa happy dengan orang ini, mungkin dia bisa mapan, atau mungkin dia meninggalkan kamu karena seseorang yang mungkin jadi orang ketiga ini mungkin lebih dari kamu ya, kalau dari segi keuangan gitu ya. Ternyata mungkin dia dikhianati juga, dia mungkin dibohongi juga. Ternyata seseorang itu tidak punya apa-apa gitu loh. Jadi dia itu merasa kayak, oh ini orang dia kaya, dia mapan, dia mandiri gitu ya. Mungkin dia beranggapan seseorang yang mungkin jadi orang ketiga di antara kamu dengan dia itu ya, dia merasa hebat gitu loh. Ternyata enggak.
akhirnya dia sadar mungkin kamulah seseorang yang mungkin the best lah bagi dia gitu ya. Nah, sampai pekerjaan pun dia merasa kayak hancur. Jadi dia di sini pekerjaan juga kayak terganggu ya, karena pikiran dia yang membuat dia tidak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Jadi mungkin ini karma buat orang-orang yang mungkin suka bermain-main dengan sebuah cinta dan perasaan ya. Dan akhirnya ya inilah karma itu. Mungkin awalnya dia tuh pasti bahagia ya, awalnya mungkin dia happy aja, dia tidak memikirkan dampaknya ke belakang, itu nggak mikir. Tapi pada akhirnya inilah yang terjadi pada dia. Ini dia, akhirnya dia merasakan adanya sebuah kehilangan. Jadi tema kita ini bisa kita katakan kayaknya dia hancur ya, dia hancur tanpa kamu ya. Ini dia begitu sangat kehilangan kamu, dia begitu sangat merindukan kamu ya. Dia meratapi, aku itu sebenarnya sayang sama kamu, aku itu cinta sama kamu ya, aku ternyata nggak bisa lepas dari kamu ya, aku kehilangan kamu ya. Dia hancur tanpa kamu, dia kehilangan kebahagiaannya. Oke, apalagi yang terbaca? Wah, jangan sampai ya dia mati gitu ya. Di sini aku melihat dia itu kayak benar-benar hancur. Bagaimana sih kalau orang yang udah meninggal itu kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi ini ada gambaran dia bahwasanya dia tidak udah stuck di mana-mana gitu. Memang dulunya dia merasakan ada kebahagiaan tapi sesaat. Ternyata inilah yang dirasakan dia yang cukup lama ya. Ini dia. Tetapi di sini seperti ada sesuatu hal yang baru ya yang mungkin akan dia dapatkan di sini. Ya, mungkin kehidupan baru, mungkin akan mulai dia perjuangkan lagi. Kayak kita akan coba lihat. Nah, ini dia. Ada sebuah harapan. Paul, wish, hope, worship. Nah, dia berharap sekali dia bisa kembali ke rumah ya. Rumah itu kan adalah tempat yang paling nyaman ya. Jadi dia berharap semua kondisinya ini bisa membaik, semua kondisinya ini bisa terselesaikan lah gitu ya. Emang kasihan sekali sih dia sama kamu. Mungkin dia sudah menyakiti kamu itu begitu dalam gitu ya. Nah, namun di sini aku merasakan juga sih kalau dia ini adalah seseorang yang ya akhirnya menyesal gitu loh, menyesal. Oke, kita akan coba lihat di kartu tarot ya, apakah yang terbaca di kartu tarot ini tentang dia. Apakah yang terbaca selanjutnya tentang dia ataupun kamu? Oke, nanti kita akan lihat zodiaknya juga ya. Ya, satu lagi. Ini ada 6 ya. Oh, 62. Kita samakan aja ya. Wow, tuh kan ada the tower. Nah, ini dia. Berarti memang ya, mungkin dia ini menyembunyikan sesuatu. Jadi ada yang terungkap tentang dia di sini. Ya. Dia ceria. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, dia ceria ini adalah Cancer ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagi, ada The Lover, ada Gemini ya, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke. Nah, di cerita ini dia mencoba untuk mengendalikan hidupnya dia. Dia mencoba berjuang. Dia mencoba berusaha kembali. Berusaha mungkin untuk mencapai kebahagiaannya lagi, atau dia mencapai kesuksesannya dia. Ya mungkin dia bisa saja hancur dari keuangannya dia, karena mungkin dia sudah diporoti, mungkin prasangka dia gitu ya. Dia beranggapan kalau seseorang yang mungkin akan menjadi pasangannya dia itu ya, yang orang ketiga ini, mungkin dia anggap dia adalah orang yang mapan juga, jadi bisa mengumpulkan cuan yang lebih banyak lagi gitu ya. Ternyata ya dia hancur. Jadi emang berhati-hati ya. Kebanyakan orang ketiga itu
menghancurkan kita. Tapi jika kamu baik-baik saja nih dengan pasangan kamu gitu loh. Tapi memang kalau memang pasangan kamu yang berulah, atau mungkin kamu gitu ya, nah itu boleh, intinya kayak dipertimbangkan lagi gitu. Oke, karena pasti akan ada feedbacknya di situ. Nah, disinilah dia mulai mencoba untuk mengendalikan semuanya. Dia mencoba bangkit dari keterpurukannya, dari kehancurannya. Ya, dia hancur tanpa kamu. Ya, luar biasa. Ini dia ada act of SWOT. Dia kayak terikat bener, nggak bisa ngapa-ngapain. Mata ditutup, tangan diikat. Coba bayangin kalau berada di kondisi ini, kita bisa apa? Ya, nggak bisa apa-apa ya. Jadi ini memang sih dia berharap ada bantuan mungkin ya, berharap Tuhan bisa membantunya dia. Mungkin dia berdoa juga sih, agar kamu bisa memberikan kesempatan kepada dia atau bagaimana ya, begitu. Nah, ini gambaran dia terjebak dalam pemikirannya dia sendiri ya. Oke. Ini ada King of Wands. Nah, ini juga gambaran dimana nanti kita lihat tentang energi kamu juga ya, dimana ini adalah suatu tindakan yang akan dilakukan nantinya. Dia punya rencana nih, punya rencana untuk bisa mendekat ke kamu. Apapun yang terjadi, aku tetap untuk mungkin meminta maaf ke dia, atau datang untuk mengatakan segalanya gitu ya. Dan dia mungkin berharap mungkin bisa saja mengemis-ngemis sama kamu ya, mengemis cinta. Intinya ada perjuangan dia di sini. Nah, nanti kita akan coba lihat energi kamu. Nah, The Lover, ternyata dia menyembunyikan sesuatu dari kamu. Ya, makanya mungkin di sini kamu meninggalkan dia ya, karena kamu tahu ternyata terungkap. Statusnya dia itu mungkin sudah punya pasangan. Statusnya itu mungkin sudah menikah gitu ya, sudah punya anak atau dan lain sebagainya. Makanya kamu nggak mau mengganggu hubungan dia dengan pasangannya. Dan akhirnya kamu milih untuk meninggalkan dia. Tapi apa yang terjadi? Dia juga hancur dengan pasangannya, karena dia mungkin sudah memang sangat tergila-gila ya sama kamu ya. Ya, seperti itu. Nah, ini dirinya itu selalu mendapatkan masalah, selalu aja mendapatkan masalah ya. Di sini ada The Tower. Ini yang menggambarkan kehancuran dia, hancur sehancur-hancurnya gitu ya. Nah, ini oke. Dan lanjut di sini ada Seven of Cup. Nah, dia ini aku melihat ya, memang mungkin saat ini banyak yang mungkin pilihan dia banyak, atau banyak juga orang yang nyukai dia, banyak orang yang akan datang kepada dia, tapi dia memilih tidak ada yang dipilih gitu loh, karena pilihannya hanya pada kamu saat ini ya. Ini untuk kamu yang sudah disakiti dia, atau untuk kamu yang sudah ditinggalkan ya. Jadi itulah sebenarnya banyak pilihan dia, tapi dia tidak ada milih satupun, karena hatinya masih terkoneksi dengan kamu. Makanya di sini dia bingung, dia galau, dia kayak ini sama halnya ya. Jadi pemikirannya dia itu kayak ya kacau balau lah gitu ya. Oke, kita akan coba lihat nih di sini untuk energi kamu ya. Kamunya seperti apa saat ini? Oke. Kamunya seperti apa saat ini? Kita akan ambil 3 kartu ya. Oke. Di sini ada komitmen. Nah, beberapa dari kamu itu mungkin sudah berkomitmen ya, dengan mungkin kamu sudah menemukan pasangan gitu ya, atau kamu sudah menemukan seseorang yang tepat begitu ya. Dan akhirnya dia mungkin begitu galau melihat kamu dengan seseorang atau bagaimana ya. Ini taruh di mana ya? Di sini aja deh. Jadi dia ini merasa kayak pakai semangatnya ini. Ada komitmen. Kamu ini memang sudah bahagia ya saat ini, karena kamu benar-benar kayak bisa melupakan dia, kamu bisa move on dari dia, sehingga akhirnya kamu dengan mudah menemukan seseorang ya, karena ada hati kamu yang begitu tulus gitu ya. Oke. The Hermit, kamu akan selalu mendapatkan petunjuk tentang apa? Tentang orang-orang yang mungkin tidak suka sama kamu, atau mungkin tentang petunjuk tentang hal-hal yang mungkin akan menuntun kamu kepada suatu kebahagiaan ya, begitu. Oke. Di sini ada determination, seperti ada Knight of Crystal. Jadi
selain kamu itu sudah bahagia, kamu juga lagi dalam mempersiapkan gitu, mempersiapkan kehidupan kamu di masa depan. Entah mungkin berkomitmen sudah menikah kamu, atau kamu punya anak nantinya, atau kamu punya rencana yang mau bikin usaha atau bisnis apa begitu ya. Dan aku juga melihat di sini divine wisdom, spiritual power. Nah, kamu juga seperti spiritual kamu itu sudah meningkat sehingga kamu memiliki power yang cukup lah luar biasa deh gitu ya. Dan akhirnya kamu, makanya kamu selalu dituntun, kamu selalu dijaga di sini karena kamu spiritual kamu itu bagus ya. Spiritual kamu itu kayak wah, ya kamu udah jadi hebat lah gitu ya. Ya mungkin ibadahnya rutin, kamu tidak pernah tinggal ibadah, kamu suka berbagi ya. Intinya banyak kebaikan yang kamu lakukan. Dan akhirnya kebaikan juga yang akan kamu dapatkan. Oke, di sini mungkin ada seseorang, mungkin kamu juga galau ya, karena mungkin mendengar tentang dia ini, dia yang hancur tanpa kamu ya. Ada sih rasa kasihan dari kamu ya, ada. Tapi kamu mencoba untuk menepiskan itu. Karena apa ya? Ya udahlah, dia kan sudah bohongin aku gitu ya. Di sini ada blessing well-being. Nah, kamu akhirnya kamu sadar semua kehancuran kamu juga gitu ya. Kamu sadar harus kamu ikhlaskan. Saat kamu ikhlas itulah seseorang yang baru mungkin masuk ke dalam hidup kamu, dan itu kamu sadari gitu ya. Jadi akhirnya kamu tahu kalaupun nanti ada rasa sakit atau kecewa, ya kita terima dengan lapang dada, karena dengan begitu kita nantinya akan mendapatkan pengganti ya. Mungkin seseorang yang mungkin lebih baik atau bagaimana ya. Jadi itu oke. Buat teman-temanku, itu yang terbaca di sini ya. Karena intinya di sini dia benar-benar kayak hancur di sini, hancur, benar-benar hancur ya. Apalagi ya yang bisa kita apakan ya. Nah ini juga seperti itu. Nah ini juga, ini gambaran dia ya. Jadi kalau ini sudah terbaca ya, kehancuran memang saat ini sedang dirasakan. Oke, buat teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, ya mungkin kamu bisa mendoakan dia lah, supaya bisa terbebas dari kehancurannya dia, bisa bangkit dari kehancurannya dia ya. Oke, teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.